warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Huratul Aliza dengan NIM 230200019 dari Rombel 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran proyek Based Learning atau PBL dengan media X pada elemen menulis. Poin pembahasannya itu ada 4, yaitu teks laporan, elemen menulis project Based Learning, dan desain pembelajaran inovatif. Di era abad ke-21, siswa dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan juga komunikasi. Salah satu keterampilan dasar yang perlu dikuasai adalah menulis. Menulis memiliki fungsi sebagai alat ekspresi dan penyusunan ide secara sistematis. Namun, banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam pengembangan kemampuan ini, baik dari segi struktur, kosakata, maupun kejelasan ide. Pendekatan pembelajaran yang masih konvensional, di mana siswa hanya menerima materi secara pasif, menjadi salah satu penyebab utama dari hambatan tersebut. Nah, pendekatan ini kurang melibatkan siswa dalam aktivitas kreatif dan kolaboratif, sehingga diperlukan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan mereka. Model pembelajaran berbasis proyek ini, atau sering disingkat dengan PBL, merupakan salah satu solusi efektif dengan melibatkan siswa secara aktif dalam merancang dan menyelesaikan proyek nyata. Nah, PBL ini mendorong mereka untuk mengeksplorasi ide dan menghasilkan tulisan yang bermakna. Integrasi media X dalam PBL ini diharapkan mampu mendukung proses meningkatkan motivasi belajar dan membantu siswa dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas sekaligus mengembangkan keterampilan yang ada lainnya. Yang kedua itu ada teks laporan. Teks laporan sendiri itu merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang faktual dan informatif mengenai suatu objek atau peristiwa tanpa mengandung unsur opini pribadi. Jadi teks laporan ini umumnya disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif mengenai objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, atau investigasi. Teks ini juga bertujuan menjelaskan berbagai aspek seperti karakteristik, fungsi, sifat, atau proses secara rinci sehingga membaca dapat memahami objek yang dibahas dengan jelas. Teks laporan juga memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama yaitu sifatnya objektif dan berdasarkan fakta yang diperoleh melalui observasi atau penelitian tanpa pendapat pribadi. Yang kedua, ada menggunakan bahasa formal yang jelas, lugas, dan bebas dari nada emosional. Yang ketiga, ada tersusun secara sistematis dengan struktur yang terorganisir. Selain itu, teks laporan juga memberikan deskripsi yang detail untuk menggambarkan objek atau peristiwa secara lengkap. Ciri yang lainnya itu yaitu yang sifatnya yang informatif dan edukatif, sering digunakan dalam konteks ilmiah dan juga pendidikan. Teks ini juga tidak mengandung opini, melainkan berfokus pada fakta yang dapat diverifikasi. Terakhir, teks laporan bersifat generalisasi atau menyajikan informasi secara umum yang mencangkup ciri dari objek yang dilaporkan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh. Nah, agar pembelajaran siswa ini menjadi efektif, penggunaan teks laporan yang baik itu sangat disarankan dengan mempelajari teks laporan yang telah disusun dengan benar. Peserta didik juga dapat memahami struktur yang diperlukan, gaya kepenulisan yang tepat, dan juga cara menyampaikan informasi secara jelas. Hal ini memberikan mereka panduan yang konkret yang dapat diterapkan saat menyusun laporan, sehingga kemampuan mereka dalam menyusun laporan itu dapat berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu ada elemen menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat ekspresif dan produktif, yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan secara terstruktur. Aktivitas ini melibatkan pengelolaan informasi, penerapan logika, dan juga pemahaman kaidah bahasa untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Selain sebagai media ekspresi, menulis juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang tidak langsung untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca. Menulis juga bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif, baik persuasif maupun informatif sesuai dengan tujuan komunikasinya. Teks seperti laporan, artikel, ataupun esai memerlukan penjelasan yang jelas, analisis yang mendalam, dan argumentasi yang kuat untuk mencapai ide yang terstruktur. Penulis juga dapat menyusun dan menggabungkan ide dengan cara yang koheren agar pembaca dapat memahami dan menganalisis informasi tersebut. Selain itu, penulisan juga harus disesuaikan dengan audiens yang dituju, baik untuk meyakinkan atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat itu ada Project Based Learning atau PBL, adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk melakukan riset yang mendalam,
menyelesaikan masalah, menghasilkan produk atau presentasi yang relevan dengan hal yang bermakna. Kemudian, PBL juga memberikan pengalaman langsung dalam mengatasi tantangan dunia nyata, mendorong siswa dalam belajar melalui praktik, dan juga bukan hanya mengandalkan teori yang pasif. Pendekatan ini juga menekankan pada keterlibatan aktif, kreativitas, dan mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai situasi, memperkaya pemahaman mereka dalam konteks nyata. Dan tujuan dari PBL ini adalah untuk mengembangkan keterampilan tertentu pada siswa melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek atau tantangan. Kemudian, PBL juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang konsep-konsep akademik dengan menghubungkannya secara langsung ke situasi yang praktis. Kemudian, PBL juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, kreativitas, serta komunikasi. Melalui pendekatan ini, siswa itu dapat diharapkan mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam konteks yang lebih relevan dan kontekstual. Hal ini tidak hanya untuk mempersiapkan siswa untuk tugas akademik, tapi juga untuk kehidupan yang lebih profesional dan juga sosial di masa depan. Selanjutnya itu terdapat desain pembelajaran inovatif. Jadi terdapat 4 poin. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, penilaian hasil belajar, media pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memberikan pengalaman melalui model PBL atau Project Based Learning yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan juga melalui model ini juga media yang disediakan diharapkan siswa dapat memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen teks yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sistem penilaiannya itu dalam proyek ini tuh lebih menekankan pada proyek akhir yang dihasilkan oleh siswa dengan fokus yang pada kualitas, relevansi, dan keakuratan produk serta kemampuan presentasi. Selain itu, penilaian juga mencakup keterampilan kognitif siswa seperti pemecahan masalah dan juga kemampuan analisis dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proyek berlangsung. Penilaian ini juga bertujuan untuk mengukur perkembangan atau keterampilan pikir siswa, termasuk dalam berpikir kritis dan pemahaman konsep yang menghubungkan pengetahuan dan juga dengan situasi di dunia nyata. Kemudian ada penilaian otentik dalam sistem PBL ini mengutamakan evaluasi yang lebih relevan dengan konteks di dunia nyata, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam situasi yang lebih otentik. Bentuk penilaian ini juga mencakup evaluasi oleh profesional atau umpan balik dari masyarakat yang lebih luas, terutama jika proyek yang dilibatkan itu melibatkan kontribusi yang lebih besar. Kemudian ada media pembelajarannya. Jadi media pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan untuk mendukung atau meningkatkan keefektifan proses pembelajaran dan menjadikan lebih menarik bagi siswa. Dalam pembelajaran kali ini, media yang digunakan itu ada X, di mana siswa itu diminta untuk membuat laporan tentang isu-isu terkini yang sedang berkembang di platform media sosial X. X merupakan medsos yang dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran untuk mempermudah dan mempercepat berbagai informasi dengan kemampuan akses yang mudah dan audiens yang luas. X menjadi platform yang efektif dalam mendukung proses pendidikan. Yang kedua itu ada handphone. Jadi handphone ini digunakan untuk mengakses media sosial X yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas melalui aplikasi X. Selain itu, juga mengembangkan keterampilan dalam bidang digital mereka. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Jadi siswa ini nanti akan memilih topik dan juga menerapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi topik ini bisa berupa materi pembelajaran atau proyek kolaboratif yang relevan dengan kurikulum. Yang kedua ini juga ada tahap pendahuluan. Jadi guru ini akan memperkenalkan topik melalui tweet pertama di akun kelas atau hashtag yang sudah dibuat dengan mencakup penjelasan singkat melalui apa yang akan dipelajari dan bagaimana X digunakan untuk berbagi informasi, berdiskusi, atau memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga itu ada tahap pembelajaran. Nah, di proses ini nanti siswa akan melakukan berbagai kegiatan, yaitu melakukan diskusi materi. Jadi guru akan mengunggah suatu tweet berisi materi inti pembelajaran. Tweet ini bisa berupa kutipan, pertanyaan terbuka, atau artikel atau video yang berkaitan dengan topik. Jadi siswa akan diminta untuk memberikan komentar atau menjawab pertanyaan yang ada dalam tweet tersebut. Nah, nanti digunakan juga hashtag untuk mempermudah perorganisasian diskusi. Siswa juga menggunakan hashtag khusus yang telah disiapkan. Jadi setiap siswa itu mengomentari atau mengunggah tweet yang relevan dengan hashtag tersebut untuk
mengkonsolidasikan materi dan juga diskusi. Setelah itu adalah ada kolaborasi kelompok. Nah, nanti tugas kelompok ini siswa dapat berkolaborasi melalui tweet bersama, berbagi ide, atau menggunakan fitur balasan untuk berdiskusi. Setiap kelompok dapat menggunakan tweet atau daftar tweet untuk mempresentasikan diskusi mereka. Kemudian ada tahap pemberian tugas. Jadi, guru akan memberikan tugas atau proyek yang dapat dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Nah, tugas ini disampaikan melalui tweet dan diberikan tagar khusus. Jadi setiap kelompok atau individu nanti akan dimintai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan dan memberikan hasil lewat tweet atau thread di akun kelas. Nah, pada tahap berikutnya siswa diharapkan untuk mengunggah hasil proyek mereka berupa gambar, artikel, video, atau ringkasan tulisan untuk dibagikan dengan seluruh kelas. Mereka juga menggunakan tagar untuk mengatur dan mengorganisir presentasi proyek tersebut. Nah, yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Jadi guru itu menilai sejauh mana siswa terlibat dalam diskusi, kualitas tweet yang mereka buat, serta kontribusi mereka selama proses pembelajaran. Dan siswa ini akan aktif memberikan komentar atau tanggapan yang konstruktif yang akan mendapatkan penilaian positif. Di tahap akhir itu ada penutupan, di mana guru akan menyimpulkan materi yang telah dipelajari melalui tweet terakhir yang mengajak siswa untuk merefleksikan topik yang telah dibahas dan menghubungkannya dengan kehidupan yang ada. Yang terakhir itu ada simpulan. Simpulannya itu penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PBL ini merupakan inovasi untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa dan juga menjadikan proses pembelajaran mengharuskan memahami teks laporan secara mendalam serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui isu-isu yang relevan. Menganalisis peristiwa yang sedang hangat di platform X juga dapat membantu siswa dalam melatih daya analisis mereka yang pada giliran ini meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami dan juga mengevaluasi suatu informasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.